Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Dr. Lina Korida, Prof. Laksono yang sedang dalam perjalanan, Bapak Ibu sekalian, para dokter yang sangat saya cintai, Prof. Ini saya merasa agak nervous juga karena berada di antara Bapak Ibu sekalian yang sudah sangat ahli dan saya ini kayak new kid on the block. Tapi untuk kesekian kalinya terima kasih FKK UGM melibatkan saya. Dulu mulai masuk dengan beragam isu kesehatan, Prof. Kemudian beberapa waktu terakhir Prof. Laksono mengajak juga untuk masuk dalam tim yang khusus mengadvokasi isu kesehatan mata. Kemudian juga kelompok peneliti yang lain juga di UGM masuk dengan isu stunting. Terakhir juga bicara tentang jantung. Lalu sekarang hari ini saya ingin belajar dari Bapak dan Ibu isu klinis terkait dengan diabetes. Saya tidak paham isu teknis, isu klinis itu kompetensi Bapak dan Ibu sekalian, tetapi yang bisa saya bagikan dan kemudian kita diskusikan secara bersama-sama pagi sampai siang hari ini adalah sedikit tentang kerangka kerja advokasi kebijakan. Poin yang selalu saya sampaikan dan dari beberapa kali berinteraksi dengan Bapak Ibu di Fakultas Kedokteran dimanapun, memang kesan saya itu satu. Bapak Ibu memiliki stok pengetahuan yang lebih dari cukup, ya. Tapi stok pengetahuan itu berhenti begitu saja, tidak menjadi sesuatu. Nah, policy advokasi dalam konteks ini sebenarnya bagaimana mentransform pengetahuan Bapak Ibu menjadi policy. Ya. Kenapa itu menjadi sesuatu yang penting? Karena betapapun kuat pengetahuan yang kita miliki, dalam batasan tertentu, ya, ketika itu akan diterapkan dalam skala luas, ini butuh justifikasi, justru butuh payung kebijakan, payung hukum, dan yang bisa membuat itu hanya policy maker, pemerintah. Nah, oleh karena itu memang dua PR yang bisa saya sampaikan di awal kepada Bapak Ibu sekalian adalah bahwa tentu saja Bapak Ibu dalam area kompetensi Bapak dan Ibu harus terus mengkonsolidasi berbagai evidence pengetahuan terkait dengan kesehatan sampai misalnya pada titik tertentu tidak ada lagi keraguan pada komunitas Bapak dan Ibu terkait apa penyakitnya misalnya dan apa treatmentnya. Nah, ketika ini sudah terkonsolidasi dengan baik, tahap berikutnya adalah scaling up dan scaling up ke level kebijakan. Dalam konteks itu memang kemudian tadi harus berhubungan dengan para policy maker. Nah, dalam konteks advokasi kebijakan secara luas, next, Mbak Tri, kita berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan ya, yang kita sebut sebagai ekologi kebijakan. Tapi intinya kalau Bapak dan Ibu ingin melakukan advokasi kebijakan pada berbagai level, sebenarnya ini bagaimana memastikan sebuah isu itu ya, dan alternatif pemecahannya itu tidak saja didengarkan, disepakati, ya, tetapi formally sanction. Ini yang paling menantang, paling sulit. Ya. Kadang-kadang policy maker itu ya bukannya tidak setuju dengan Bapak dan Ibu. Ya, dalam banyak hal mungkin karena tidak paham. Ya. Maka tadi Prof. Laksono juga menyampaikan dan nanti saya akan elaborasi di bagian berikutnya ada titik-titik advokasi yang perlu mendapatkan perhatian kita semua untuk memastikan bahwa isu yang kita angkat, ya, demikian juga alternatif pemecahan yang kita usulkan itu benar-benar disepakati oleh para policy maker. Pada level yang katakanlah profesional, birokrat profesional itu kita sebut saja eselon 1, eselon 2, ya, eselon 3. Itu mungkin masih mudah diyakinkan karena ini kan birokrat-birokrat karir. Mereka duduk di posisi tertentu pasti karena akumulasi pengetahuan atau pengalaman.
Tetapi banyak keputusan yang tidak dibuat oleh teman-teman karir ini. Banyak keputusan yang dibuat oleh para politisi yang datang dan pergi. Ya, misalnya sekarang kan saya diskusi dengan beberapa dokter, itu masih ada saja pertanyaan bagaimana Menteri Kesehatan yang non dokter ini bisa memahami isu kesehatan. Ya, dan saya tidak punya jawaban itu kecuali mengatakan itu political decision. Ya, pasti ada pertimbangan tertentu untuk menempatkan beliau di situ. Nah, kalau kita menggunakan atau merujuk pada 3 kata kunci ini ya, didengarkan, disepakati, lalu diformalisasi, diinstitusionalisasi dalam produk hukum atau kebijakan tertentu. Ini sekaligus menjadi PR kita ya, target dalam bahasa saya. Apakah advokasi kita itu paling minimal misalnya semata-mata untuk memastikan isu yang bagi kita dianggap sesuatu yang penting itu lalu didengarkan oleh khalayak, didengarkan oleh policy maker katakanlah. Atau kita naikkan targetnya bahwa ya tidak ada lagi pilihan lain kecuali bahwa para audiens kita baik masyarakat, khalayak umum maupun pengambil keputusan itu setuju dengan kita, dan pada akhirnya target tertinggi tentu saja tadi saya sampaikan formalisasi atau institusionalisasinya. Nah, oleh karena itu memang bahwa sasaran utama advokasi itu adalah para policy makers itu ya. Tetapi the way untuk menuju policy makers itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Dan oleh karena itu ada sejumlah stakeholders yang terlibat dan implikasinya adalah bahwa pendekatan advokasi itu sangat beragam. Dan nanti akan saya sampaikan di bagian berikutnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, mohon Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, diklarifikasi atau kurang jelas begitu, bisa langsung raise hand atau menulis di kolom chat ya. Nanti Mbak Tri sebagai fasilitator kita akan mengkomunikasikan itu ke saya. Dan biar nggak bosan, saya minta izin untuk berdiri. Seperti biasa. Baik, poin berikutnya, next Mbak Tri. Oh, ada ini, maaf. Oke. Nah, advokasi target advokasi itu memang lagi-lagi bisa kita bedakan atas 2 ya, Bapak Ibu. Nah, ketika misalnya kita menulis di jurnal, menulis di media massa, pamflet, bikin macam-macam, itu sebenarnya baru yang pertama, ya. Menginformasikan atau mensosialisasikan, ya targetnya mungkin lebih banyak orang lagi yang tahu tentang isu diabetes. Mahasiswa jadi lebih tahu, orang-orang non kedokteran jadi lebih paham, lalu menjadi kita belajar dari berbagai isu baru muncul itu tidak begitu saja diterima. Ya, maka lalu kerangka yang umum digunakan itu adalah mainstreaming. Ya, bagaimana isu diabetes ini benar-benar tidak dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi ini sesuatu yang luar biasa. Nah, oleh karena itu bahkan pada tahapan ini pun, tahapan informing atau socializing ini, ada satu kata kunci yang ingin saya titipkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan ini biasanya saya diskusikan ketika kegiatan-kegiatan diklat terkait dengan analisis kebijakan. Kata kunci itu adalah dramatisasi. Ya. Jadi making a simple thing menjadi sesuatu yang dramatis. Ya. Dan cara yang paling mudah untuk membuat sebuah isu itu dramatis adalah dengan menunjukkan konsekuensinya ketika isu ini tidak ditangani. Tadi Prof. Laksono menyampaikan secara cepat ya, biaya yang dikeluarkan ketika orang itu terkena diabetes mellitus. Belum lagi kemudian baik yang langsung maupun kemudian konsekuensi saya lihat tadi ya, ginjal, apalagi ya. Ini belum kita hitung orang yang misalnya merawat, menemani. Ketika dia berhenti bekerja, itu apa? Ini kan baru kerugian negaranya. Ya, biaya ya, bukan kerugian. Biaya negara. Belum kita menghitung lagi biaya yang harus dikeluarkan oleh si penderita, keluarganya. Ya. Lalu mungkin di titik tertentu,
ada aturan yang mengharuskan bahwa orang dengan penderita sakit apapun selama dia masih bekerja, walaupun produktivitasnya menurun, tidak boleh dipecat. Maka kita hitung produktivitas kerjanya. Nah, itu menjadi salah satu teknik ya untuk mendramatisasi bahwa diabetes mellitus ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini penyakit yang luar biasa. Kalau tidak ditangani, maka kita akan menanggung konsekuensi resiko yang jauh lebih besar, tidak saja secara finansial, tetapi juga misalnya secara sosial, bahkan secara politik. Secara sosial, orang yang tadinya harusnya jam-jam produktif itu bekerja, tetapi karena ada anggota keluarga yang harus dirawat, ditemani, maka dia mengorbankan, tanda petik ya, waktu produktifnya ini untuk menemani keluarga atau kerabatnya yang sakit. Nah, ini menjadi bagian integral Bapak dan Ibu. Data itu selalu saya menyampaikan, misalnya grafik-grafik yang disampaikan tadi, itu adalah sesuatu yang netral. Tetapi kalau kita membacanya sebagai sesuatu yang netral, maka dramatisasi tadi tidak akan terjadi. Ya. Jadi kita harus menggunakan angle tertentu untuk membaca data. Misalnya, dengan yang paling sederhana, membandingkan kalau targetnya ke presiden atau ke menteri kesehatan, kita perlu menunjukkan, ini loh tren Indonesia tuh kayak begini kasus diabetesnya. Coba di Malaysia itu malah turun misalnya. Masa sih kita kalah dengan Malaysia? Itu kira-kira dramatisasi. Jadi selain melihat, membaca tren segala macam tadi, pada saat yang bersamaan teknik dramatisasi itu juga bisa dilakukan dengan komparasi. Ya. Dan kalau kita melakukan perbandingan atau komparasi, tentu saja yang kita perbandingkan seharusnya sesuatu yang tanda petik lebih baik dari kita. Nah, tinggal dicek negara mana yang kasus diabetes mellitusnya misalnya jauh lebih rendah dari kita. Tidak usah jauh-jauh, katakanlah sesama negara ASEAN dengan tingkat pertumbuhan ekonomi atau kemajuan ekonomi yang relatif sama. Maka biasanya kalau di ASEAN yang bisa diterima sebagai perbandingan itu ya selalu 4 negara ini, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Ya. Kalau diperbandingkan dengan Singapura itu terlalu maju. Ya. 4 negara yang lain seperti Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, apalagi Timor Leste mungkin terlalu terbelakang. Jadi paling tidak diperbandingkan dengan 4 negara ini. Teknik yang sama ketika Bapak dan Ibu bisa diterapkan ketika Bapak dan Ibu misalnya turun dari level nasional ke level daerah. Berarti data agregat nasional tadi dipecah menjadi data provinsi. Lalu kita cek, misalnya tren kasus diabetes mellitus di Jogja. Kalau kita ingin membuat sultannya nggak bisa tidur, selain setuju dengan Prof bahwa ini kita harus segera lakukan sesuatu, maka kita cari pembanding yang kira-kira membuat Jogja itu tersiksa. Oh ini Jawa Tengah atau DKI Jakarta atau Jawa Barat ini sudah jauh lebih rendah dari kita, padahal penduduknya jauh lebih banyak misalnya. Jadi teknik-teknik itu perlu digunakan dan dari sisi itu data-data klinis medis yang Bapak Ibu miliki kemudian diletakkan dalam konteks kebijakan. Yang selama ini saya lihat terus terang data klinis lalu diberlakukan sebagai data klinis per se. Ya. Dan kemarin ketika saya mereview sebuah tulisannya diajukan ke jurnal Sosial Politik di Visipol. Ya, ini teman-teman dari kedokteran. Kesan pertama saya satu, tulisan itu tidak awam, tidak familiar untuk orang awam. Ya, susah dibaca, susah dipahami karena menggunakan istilah-istilah medis. Ya. Yang kedua, cara memframe-nya agar orang itu bisa sadar bahwa bisa sepakat, apalagi dengan kita bahwa ini sesuatu yang penting, itu tidak kelihatan. Jadi persis seperti yang disampaikan oleh Prof. Laksono tadi, seolah-olah ketika sebuah isu itu kita sampaikan, kita membayangkan bahwa orang pasti akan setuju dengan kita. Padahal tidak selalu begitu. Hanya ada situasi yang sangat khusus ya, misalnya ketika Bupati Kulon Progo, ya latar belakangnya medis, kemudian dia punya sensitivitas dengan itu, dia bisa menjadi pengambil keputusan, maka nyambung antara evidence, antara bukti-bukti medis dengan policy. Tetapi ini kan orang seperti Pak Hasto ini kan perkecualian, bukan menjadi fenomena yang umum. Nah, tugas kita justru bekerja dengan fenomena umum yang tadi kebanyakan policy maker itu orang yang sangat awam dengan ilmu dan istilah-istilah atau pendekatan medis, padahal mereka harus membuat
kebijakan. Nah, oleh karena itu lalu kita geser ke sebelah kanan targetnya. Ketika target dari advokasi itu dari sisi substansi, kita akan membuat atau mendorong, bahkan tanda petik memaksa secara akademik, ya, policy maker tertentu, silakan ditentukan apakah presiden, menteri kesehatan, kepala daerah atau kadis kesehatan, untuk satu, dia membuat sebuah kebijakan yang baru, ya. Katakanlah dari pemetaan Bapak dan Ibu, ini isunya serius, trennya makin buruk, tetapi kok sepertinya baik pemerintah di tingkat nasional maupun provinsi, kabupaten, kota tidak melakukan sesuatu. Maka di titik itu Bapak dan Ibu mengadvokasi agar pemerintah pada lapis yang berbeda ini membuat kebijakan baru. Jadi target advokasi yang sedikit lebih naik lagi di luar bahwa orang itu perlu diberitahu, ya, makin banyak orang yang tahu makin bagus. Target berikutnya kita leveling up bahwa policy maker itu harus membuat sesuatu yang baru. Atau bisa saja kebijakannya sudah ada tetapi nggak karu-karuan. Maka di titik itu kita mendorong policy maker untuk mengubah kebijakan yang sudah ada, ya, modifikasi, ya, atau kemudian menterminasi. Tadi Prof. Laksono di dalam satu slide itu menggunakan juga istilah policy termination, itu bagian dari advokasi. Pemerintah kita dorong untuk mengakhiri kebijakan yang sedang berjalan karena alih-alih menyelesaikan masalah yang ada, kebijakan itu justru membuat masalah baru. Minimal dia menghabiskan anggaran dalam jumlah besar tapi efeknya nggak ada. Ya, misalnya begitu. Atau yang ketiga, ada upaya pemerintah untuk mengubah kebijakan yang sebenarnya bagus. Maka advokasinya, target advokasinya adalah bagaimana policy maker itu tetap mempertahankan kebijakan yang sudah ada. Jadi ini memang harus dipetakan juga oleh Bapak dan Ibu ketika sudah memiliki evidence. Evidence itu diikuti dengan alternatif pemecahan. Nah, alternatifnya kita bisa kelompokkan menjadi 3 ini. Apakah Bapak dan Ibu sedang mengusulkan, sedang mengadvokasi pemerintah untuk membuat sesuatu yang baru, mengubah yang ada, atau mempertahankan yang ada. Ya. Nah, ini lagi-lagi ketika berbicara di titik ini, Bapak dan Ibu sedikit sudah mulai keluar dari ilmu medis klinis menjadi ilmu kebijakan. Baik, yang lain juga, yang hal lain yang bisa saya sampaikan. Kok nggak mau dia ya? Mundur, terlalu jauh. Lagi. Oke, ya, next tadi. Ya, titik-titik dari advokasi tadi juga Pak di slide Prof. Laksono sudah disampaikan secara sekilas. Tapi saya ingin elaborasi ini lebih lanjut. Kalau kita mengikuti cara berpikir siklus kebijakan, dan inilah yang umum digunakan oleh pemerintah. Kita bisa menyederhanakannya menjadi 4 ya, agenda setting, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Nah, advokasi kebijakan itu bisa dilakukan pada 4 titik ini. Pada titik yang pertama, kita membayangkan sebuah skenario di mana pemerintah melihat sebuah fenomena itu sebagai sesuatu yang netral, ya, bahkan tidak dianggap sebagai sesuatu yang bermasalah, maka tugas kita dalam proses advokasi adalah memastikan bahwa pemerintah itu tidak hanya mengenal, tetapi mengakui, ya, bahwa ada masalah. Satu hal yang sangat sulit Bapak Ibu di pemerintah, ini mungkin DNA-nya pemerintah itu begitu. Ketika kita mengatakan bahwa ini ada masalah, pemerintah itu cenderung menolak. Karena masalah itu dianggap sebagai sesuatu yang nggak bagus. Padahal dalam ilmu kebijakan kita selalu berpegang pada satu adagium kebijakan publik yang mengatakan bahwa kalau kita sudah mengenal masalah dan masalah itu benar, maka setengah masalah itu selesai. Tapi kalau masalahnya saja tidak jelas, maka kita sangat mungkin terjebak pada tadi sindrom error tipe ketiga, menyelesaikan masalah yang keliru yang artinya juga menciptakan masalah. Nah,
sekali lagi advokasi pada titik ini Bapak Ibu berurusan dengan upaya untuk mendorong, memaksa pemerintah untuk mengakui, tidak hanya mengenal. Tidak hanya tahu, mengenal, tetapi mengakui bahwa ya, diabetes mellitus dalam konteks ini adalah masalah. Tadi saya sudah menyampaikan ya, ada data-data statistik, tren, dan seterusnya, tapi data itu diberi frame, dan frame-nya ya bisa dengan dramatisasi soal konsekuensi, forecasting namanya, atau kemudian bisa diperbandingkan dengan tren masa lalu atau dengan unit lain ya, negara lain, provinsi lain, kabupaten kota lain, dan seterusnya. Nah, pada titik ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita yang di klinis ini itu selalu berpikir bahwa kalau masalahnya jelas itu selesai. Ya, saya tadi menyampaikan bahwa ada cara berpikir yang sedikit berbeda di antara policy maker yang melihat justru masalah itu sebagai tanda petik ancaman, sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, oleh karena itu masalah yang sudah kita identifikasi secara akademik atau ilmiah perlu dikemas sedemikian agar bisa dipahami, bisa diterima oleh policy maker dengan menggunakan teknik tertentu tadi, ya selain dramatisasi komparasi. Yang lain lagi yang lebih sederhana dalam konteks ini adalah mengaitkan apa yang sedang kita pergumulkan itu sebagai masalah dengan apa yang menjadi dan seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Contoh sederhananya begini. Kalau kita melihat bahwa diabetes mellitus ini secara medis adalah masalah dengan berbagai teknik, tren, segala macam tadi, maka tugas berikutnya kita kaitkan itu dengan yang paling sederhana, RPJMN. Ya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Presiden Jokowi atau siapapun presiden 2024 ke sana nanti, kira-kira punya target apa di bidang kesehatan? Nah, kita bisa masuk di situ. Atau kemudian kita letakkan isu yang sedang kita garap itu, sedang kita advokasi itu dengan agenda lain yang lebih besar, yang sekarang paling gampang itu adalah SDGs. Ya, ini masuk di agenda mana ini? Jadi teknik-teknik itu menghubungkan agenda yang oleh kita secara akademik atau ilmiah sudah dibuktikan, ya tidak ada keraguan tentang itu, dengan frame kebijakan yang sudah ada. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Sekali lagi jangan pernah mengasumsikan bahwa policy maker itu akan sepakat begitu saja atau menerima begitu saja apa yang kita advokasi. Mereka perlu dalam banyak hal diyakinkan, ditunjukkan bahwa agenda yang sedang kita advokasikan ini sebenarnya bagian dari taruhan politikmu. Ya. Presiden kalau tidak tangani isu ini, maka nasibmu, pemilih-pemilihmu itu akan lari. Kamu akan dikritik justru oleh orang-orang yang memilih kamu. Ya, kira-kira begitu, harus sampai ke sana. Nah, ini yang disebut dengan dramatisasi dengan tambahan tadi komparasi dan mengaitkan itu dengan agenda yang sedang menjadi perhatian pemerintah. Dan pada titik ini juga hal yang lain yang bisa dan harus diperhatikan itu adalah tidak semata-mata masalahnya apa, tetapi kadang-kadang masalahnya siapa ini. Nah, ketika berhubungan dengan pertanyaan masalahnya siapa, maka yang bisa kita lakukan, data-data statistik itu sangat membantu. Penderita diabetes mellitus ini ada berapa orang? Ya, dengan tren-tren tadi. Mereka ini pada kelompok usia yang mana? Politisi, policy maker secara umum pada top leadership level atas itu biasanya sangat sensitif dengan kepentingan elektoralnya. Dan warga negara itu ya, tetapi yang paling mendapatkan sorotan dari policy maker itu adalah voters. Ini misalnya kita bisa memproblematisasi bahwa ini ternyata penderitanya mayoritas adalah masyarakat usia 17 sampai 30. Wah, ini semua generasi muda, pemilih potensial, belum lagi kita kaitkan dengan ini bonus demografi yang kalau tidak dikelola maka kita justru akan kehilangan banyak hal dan seterusnya. Jadi ini advokasi pada level yang pertama, ya, untuk memastikan sekali lagi kalau ke publik itu menginformasikan, kalau ke policy maker kita memastikan bahwa si policy maker ini tidak punya pilihan lain kecuali sepakat dengan kita bahwa ini sesuatu yang penting. Yang nanti hasilnya adalah ya apa yang kita advokasi itu kemudian diterima, ya
sampai nanti kemudian dicarikan pemecahannya. Titik paling kritis dalam siklus kebijakan itu adalah agenda setting. Ya. Masalah kita diterima, diakui, lalu ditindaklanjuti nantinya, diformalisasi sebagai agenda kebijakan. Kira-kira targetnya ketika advokasi ini dilakukan ke Menteri Kesehatan panggil dirjen yang membidangi urusan ini masuknya di mana ya? Di PTM biasanya ya Bapak Ibu penyakit tidak menular ya. Ya. Panggil dirjen yang ngurusi penyakit tidak menular, you bahas dengan para direktur, dengan pemerintah daerah dan seterusnya, gimana caranya kita mengatasi ini. Nah, itu sudah satu target tercapai. Policy maker sekali lagi menerima, mengakui masalah yang sedang kita advokasi. Titik berikutnya yang juga krusial itu adalah pada tahapan formulasi. Masalahnya sudah diakui, tetapi belum tentu orang sepakat dengan mungkin alternatif yang kita usulkan. Yang satu bilang, ya sudah kalau begitu pelayanan diabetes mellitus itu digratiskan, di-cover semuanya oleh BPJS. Wah, tapi ini kan sama saja kita membiarkan orang sakit, ketika sakit kita bayari. Bagaimana kalau kemudian dilakukan langkah-langkah pencegahan? Dibicarakanlah di situ berbagai alternatif pemecahan yang rumus sederhananya adalah ketika kita mengadvokasi pemerintah untuk melakukan sesuatu, jangan pernah datang dengan hanya satu alternatif. Ya. Kalau hanya satu alternatif ya bukan alternatif ya. Minimal 2. Ya. Tetapi rule of thumb di kalangan ahli kebijakan itu ya sekitar 3-5. Diabetes mellitus sudah diterima sebagai agenda nasional. Cara menanganinya mungkin ada yang sifatnya bahasa kedokterannya medis ya, kuratif, ada yang sifatnya preventif, mungkin juga yang promotif. Ya. Sampai yang terakhir mungkin rehabilitatif atau apa. Intinya komprehensif. Masing-masing itu ada beberapa alternatif, 3-5 alternatif. Kita sebagai analis kebijakan, tugas kita adalah menyampaikan kepada policy maker ini masalahnya, ini alternatifnya. Keputusan akhir ada pada policy maker. Ya. Nah, proses di titik formulasi ini memang menjadi titik krusial karena pada saat ini orang mulai berbicara tentang ini otoritasnya siapa, pusat atau daerah. Kalau pusat, ini dirjen mana yang mengurusi? Kalau provinsi atau kabupaten kota, ini mana saja yang terlibat? Seolah-olah bahwa diabetes mellitus itu ya isu kesehatan lalu menjadi tugasnya dinas kesehatan. Padahal tidak selalu begitu. Ya, langkah-langkah yang sifatnya preventif, langkah-langkah yang sifatnya promotif, dinas kesehatan nggak bisa jalan sendiri. Ya, mungkin dinas pendidikannya masuk juga, kemudian pemberdayaan masyarakatnya juga masuk. Perlindungan perempuan dan KB juga masuk. Intinya dikeroyok secara bersama-sama. Yang target akhirnya adalah penyakit diabetes mellitus ini menurun. Kemudian ada juga titik lain yang membutuhkan advokasi ini pada tahapan implementasi. Alternatifnya sudah disepakati, sudah diterima, sudah diputuskan, lalu sekarang dieksekusi. Nah, advokasi pada titik eksekusi atau implementasi ini berkaitan dengan pertanyaan siapa saja yang terlibat. Oke, ini sudah diputuskan misalnya kita lakukan secara sekaligus. Ada langkah-langkah promotif, ada langkah-langkah preventif, ada langkah-langkah rehabilitatif misalnya. Yang melakukan langkah-langkah alternatif kebijakan pada aspek promotif itu siapa saja? Ya. Keterlibatannya itu dalam bentuk apa? Ya. Dengan cara apa? Ini juga harus diputuskan. Banyak ya Bapak Ibu, kebijakan di Republik ini yang karena tidak digarap secara tuntas, pemerintah ketuk kebijakannya ini, tetapi kemudian di lapangan tidak terjadi apa-apa. Karena orang lalu berpikir, lalu ini siapa ya yang bertanggung jawab? Harus jelas mandatnya ini ke siapa? Ya, mengapa? Dengan cara apa kebijakan ini akan dieksekusi? Termasuk misalnya hal-hal teknis yang lainnya. Kita akan harus melakukan monitoring kapan, dengan cara apa. Ya. Detail tuntas. Ya. Dan oleh karena itu seringkali advokasi kebijakan kalau mencakup semua ini, itu memang menjadi kertas kerja yang sangat panjang. Ya. Tetapi dari sisi tahapan awal minimal
Kita bisa meyakinkan, bisa memaksa policy maker untuk sepakat dengan kita. Ya. Kemudian policy maker juga bisa kita informasikan, ini beberapa alternatif yang bisa Anda tempuh. Harapannya policy maker akan memilih alternatif terbaik dari sekian alternatif yang kita usulkan. Lalu ketika alternatif itu dieksekusi, harapannya juga policy maker punya gambaran yang jelas tentang siapa saja yang terlibat dalam kapasitas yang seperti apa, dengan cara bagaimana. Ya. Ada tipikal penyakit tertentu yang mungkin hanya perlu para dokter yang terlibat. Ya. Yang lain-lain orang seperti kami di Visipol nggak usah terlibat, karena ini purely medical. Ya. Tetapi kita belajar dari pengalaman misalnya vaksin COVID. Ternyata tidak cukup para dokter. Nah, ini ada banyak tokoh agama yang nggak percaya dengan vaksin. Bahkan itu dikonstruksi bahwa menerima vaksin itu berlawanan dengan ajaran agama. Nah, ini tidak bisa. Lalu aspek-aspek dan aktor-aktor yang sifatnya non medis harus masuk di situ. Tapi harus dengan pembagian peran yang jelas yang nantinya mengarah pada satu titik. Ya, COVID ditangani, diabetes mellitus itu bisa ditangani. Multi stakeholders itu keterlibatannya selalu direkomendasikan, tetapi butuh pengorganisasian yang teliti agar ada irama kerja yang sama, ya, tidak saling menyandra di dalam proses itu, dan pada akhirnya tujuan kebijakan tercapai. Dan yang terakhir, titik advokasi dalam siklus kebijakan yang bisa kita lakukan itu evaluasi. Ya. Kalau Bapak Ibu melakukan evaluasi terhadap, ini artinya pemerintah sudah mengambil kebijakan tertentu untuk mengatasi masalah tertentu atau mencapai tujuan tertentu, lalu Bapak dan Ibu diminta untuk melakukan penilaian apakah tujuan kebijakannya tercapai atau tidak, satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu kemudian harus menentukan masa depan dari kebijakan ini. Ya. Masa depan itu bisa saja bahwa kebijakan yang ada silakan dilanjutkan, ya. Atau bisa saja setelah Bapak Ibu lakukan evaluasi, ternyata kebijakan yang ada nih, oke, ada yang baik tetapi perlu tambahan sana sini, maka pilihannya adalah lanjutkan dengan modifikasi. Atau yang terakhir, tujuannya sudah tercapai, sudah nggak ada lagi masalah, atau sebaliknya kebijakan ini malah menimbulkan banyak masalah baru, sehingga rekomendasi Bapak Ibu adalah terminasi. Hentikan saja kebijakan itu. Nah, saya jeda sebentar di sini untuk memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu jika ada hal-hal yang ingin dikomentari atau ditanyakan. Ya, baik, terima kasih Pak GB atas penjelasannya. Tadi sudah ada beberapa poin Bapak Ibu. Jadi advokasi kebijakan ini harus ada masalahnya dan perlu didramatisasi, tidak hanya dari sisi penjelasan medis ataupun klinis, tapi juga bisa menyangkut tentang isu sosial dan ekonomi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya terkait dengan poin-poin advokasi kebijakan yang sudah dijelaskan oleh Pak Gebi. Saya persilakan di dalam ruangan ataupun yang mengikuti secara Zoom. Di kolom chat masih belum ada. Ya. Apakah ada? Dapat melakukan raise hand Bapak Ibu? Ya, dari Budia. Silakan Budia. Ya, terima kasih. Menarik sekali materi hari ini. Saya ada dua hal yang ingin dapat masukan. Yang pertama, kadangkala masalah yang kita angkat itu kan punya kompetitor untuk isunya. Dan implikasinya itu adalah pada prioritas, bahkan ke alokasi resources. Jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana mungkin ada pengalaman untuk melakukan tadi ada dramatisasi, komparasi, atau mengkaitkan dengan rencana jangka menengah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu bagaimana alternatif-alternatif solusi itu bisa kita pertimbangkan tanpa membuat permasalahan baru yang mungkin juga tidak doable gitu ya, bisa dilakukan oleh dengan resources atau kondisi yang ada saat ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya. Pak Gebi, dari Bu Dia ada 2 pertanyaan tadi mengenai mungkin kelompok oposisi gitu ya Pak ya dalam advokasi kebijakan yang juga terlibat dan juga mengenai pertimbangan alternatif agar tidak memicu masalah baru. Oh, baik. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama tadi, betul bahwa ketika kita mengadvokasi sebuah masalah, kita tidak bisa berpikir bahwa yang mengadvokasi masalah itu hanya kita. Semua orang datang dengan masalahnya sendiri-sendiri. Ya. Teman-teman di Fakultas Kedokteran melihat bahwa ya masalah yang paling penting, paling urgent dan oleh karena itu harus diberi perhatian oleh pemerintah adalah diabetes mellitus. Tapi dari sisi pemerintah mengatakan oke itu ya penting tapi nanti dulu lah. Ini kita masih berhadapan dengan COVID. Atau yang lain lagi Presiden sedang berpikir bahwa saya mau fokus untuk meninggalkan legasi yang gampang diingat oleh masyarakat dan itu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Setiap masalah penyelesaiannya itu kan butuh resources. Ya. Faktanya selalu masalah tidak terbatas, resourcesnya terbatas. Maka lalu pemerintah harus membuat prioritas. Dan dalam skema yang sederhana, oke sambil menunggu panitia. Dalam skema yang sederhana, selalu ada dua kita asumsikan saja paling tidak ada 2 kelompok dengan target yang berbeda. Tetapi pada saat yang bersamaan melakukan advokasi ke pemerintah agar apa yang menjadi concern mereka itu diberi prioritas oleh pemerintah. Nah, dalam konteks itu memastikan kita solid secara internal dengan gagasan sampai kalau memang ini ke formulasi tadi, alternatifnya apa, siapa yang terlibat dalam proses eksekusi dan seterusnya, itu ya. Tetapi itu baru satu sisi. Sisi yang lain adalah kita juga harus melihat bahwa dengan cara kita mengadvokasi ya secara akademik, isu yang lain yang juga sedang diadvokasi itu dengan sendirinya akan gugur. Jadi tidak bisa tidak kita harus lirik. Kelompok lain itu sedang melakukan apa? Ya. Jangan-jangan kelompok lain sedang mengadvokasi sesuatu yang tidak kurang meyakinkan dibandingkan dengan isu yang sedang kita hadapi. Jadi kira-kira misalnya ini adalah area kebijakannya, ya. Area kebijakan itu kita bagi atas beberapa kompartemen. Ya. Ini kompartemen ini dalam bahasa yang sederhana isu kebijakan. Pemerintah bicara tentang kemiskinan di sini, bicara tentang pengangguran, bicara tentang COVID, bicara tentang infrastruktur, bicara tentang pendidikan, bicara tentang pariwisata, bicara tentang pertanian, dan seterusnya. Banyak sekali. Setiap kompartemen ini kan punya stakeholders-nya, ya, punya aktornya. Nah, kita berusaha, misalnya kelompok advokasi diabetes mellitus berusaha untuk masuk dan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Itu kan artinya ini, ya, misalnya saya ingin masuk ke kompartemen ini. Tetapi ketika kita berusaha masuk ke sana, ada kelompok lain yang juga berusaha masuk ke sini, ya. Padahal budget itu zero sum. Ketika pemerintah mengalokasi ke sektor tertentu, maka harus ada sektor lain yang dikorbankan. Maka lirik juga kelompok sebelah ini sedang melakukan apa? Dengan cara bagaimana? Strateginya apa? Apa yang perlu kita perbaiki? Dan oleh karena itu selalu rumus sederhananya yang umum digunakan adalah advokasi di bagian akhir nanti saya sampaikan, tapi kira-kira advokasi itu adalah kombinasi paling tidak antara strategi akademik yang sudah kita lakukan dengan dan seterusnya dan strategi politik. Ya. Maka tidak bisa tidak di sini kita misalnya masuklah aktivitas lobby. Ya. Mungkin kita minta dengar pendapat. Ya. Kita ingin audiensi dengan pengambil kebijakan. Ya. Prof. Laksono sudah jadi staf ahli, seharusnya tidak masalah kalau teman-teman kedokteran sejauh isu yang diadvokasi itu solid secara akademik untuk kemudian dimintakan persetujuan atau dukungan dari Menteri Kesehatan misalnya.
Ini masih cara-cara yang umum, nanti juga saya akan tunjukkan yang umum digunakan. Tetapi kadang-kadang cara-cara konvensional seperti ini dianggap tidak cukup. Audiensi sudah tidak kurang-kurangnya, lobby, dengar pendapat, segala macam itu sudah dilakukan, tapi policy maker tetap tidak berubah. Maka pada titik itu kadang-kadang saatnya kita geser ke tekanan. Ya. Maka Bapak Ibu bisa melihat isu yang tadinya sederhana, tapi karena tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, lalu kelompok yang merasa dirugikan atau merasa bahwa mereka perlu diprioritaskan, kemudian melakukan demonstrasi, protes, aksi-aksi perusakan, dan seterusnya. Nah, saya selalu menyebut itu simptom bahwa cara-cara konvensional yang sudah ditempuh itu tidak efektif, dan kelompok yang melakukan advokasi ini sudah menaikkan taruhannya untuk menekan pemerintah dengan melakukan aksi-aksi non-konvensional. Dan aksi-aksi non-konvensional itu adalah bagian dari advokasi. Sama halnya ketika kita perang, ya ada diplomasi, ada tembak-tembakan. Dan dua hal itu kan memang harus dikombinasikan. Nah, banyak sekali hal yang isu-isu yang kompleks itu pada intinya melibatkan dua hal ini. Kita bisa belajar dari misalnya kemarin undang-undang kekerasan seksual. Sama, ada proses konvensional, orang menulis paper, berdiskusi, lobby, rapat, dan seterusnya, tetapi pada saat yang bersamaan kelompok-kelompok ini kemudian melakukan aksi demonstrasi, protes, mogok bahkan, ya, dan mogoknya tidak tanggung-tanggung depan parlemen, pintu parlemennya diblokade dan seterusnya, dan pada akhirnya pemerintah memberi perhatian. Nah, saya selalu mengatakan kalau dengan cara-cara konvensional lalu agenda kita didengar, ya sudah, nggak usah menggunakan politik jalanan. Tetapi kalau cara-cara konvensional terbukti tidak efektif atau terlalu lama dibandingkan dengan taruhan yang harus dibayar baik oleh pemerintah maupun masyarakat, maka kadang-kadang politik jalanan, cara-cara non konvensional ini dibutuhkan, tapi tetap harus terukur. Nah, itu kira-kira untuk pertanyaan yang pertama. Jadi memastikan bahwa ya pemerintah punya keterbatasan, terutama dari sisi waktu, dari sisi resources, dan oleh karena itu selalu menggunakan logika prioritas, sementara semua orang ingin diprioritaskan. Maka caranya adalah secara internal maksudnya kita yang melakukan advokasi harus solid dengan ide yang ingin diangkat, dan pada saat yang bersamaan juga harus ada sensitivitas terhadap tanda petik kompetitor kita, dan sensitivitas terhadap lingkungan kebijakan di mana proses advokasi itu berjalan. Kemudian pertanyaan yang kedua, alternatif harus dipertimbangkan agar tidak menimbulkan masalah baru, ya. Ini dalam berbagai pelatihan tentang analisis kebijakan yang juga diselenggarakan oleh FKKM. Jika Bapak dan Ibu berkesempatan hadir atau membuka kembali beberapa recording yang tersedia, itu akan bisa Bapak Ibu temukan bahwa ketika kita mengusulkan sebuah alternatif, misalnya tadi ternyata dari sisi medis, obat yang paling murah untuk mengatasi diabetes mellitus, Bapak Ibu tahu ya, misalnya tadi insulin. Tetapi kadang-kadang sesuatu yang secara medis paling efisien itu justru tidak diterima oleh masyarakat. Ya. Masyarakat butuh sesuatu yang lain. Maka aspek sosial kultural harus diperhitungkan juga. Ya. Aspek politiknya juga harus diperhitungkan. Aspek teknikalitasnya harus diperhitungkan. Ya. Tentu saja biaya atau manfaat, kesiapan dari aparat, ya, aparatur, tenaga kesehatan. Ya, kalau ini pakai insulin, kira-kira gimana? Oh, nggak perlu misalnya. Ini hanya perlu langsung diberikan kepada penderita. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa ini perlu intervensi yang lain di luar insulin, yang artinya tenaga kesehatannya harus disiapkan, pertanyaannya adalah tenaga kesehatannya siap apa tidak? Orangnya berapa banyak, ya, dari sisi jumlah maupun dari sisi kompetensinya, bisa tidak mengeksekusi ini? Jadi oleh karena itu pertimbangan untuk sampai pada alternatif mana yang paling pas untuk menyelesaikan masalah atau agenda tertentu itu adalah kombinasi dari hasil pertimbangan atau perhitungan sejumlah parameter. Parameter medis itu satu, ya, tetapi juga ada aspek ekonominya,
Ada aspek sosialnya, ada aspek politiknya, ada aspek legalnya. Kemarin Bapak Ibu kita bisa belajar dari polemik tentang ganja ya. Ganja untuk kesehatan. Ini kan ada ibu-ibu yang anaknya itu sakit, kemudian sampai datang bertemu dengan anggota DPR hanya minta agar ganja itu dilegalkan untuk kesehatan. Tetapi kan ada cukup banyak orang dan ada lebih banyak orang yang selalu mengaitkan ganja ini dengan tanda petik drugs yang konotasinya negatif. Nah, butuh pembuktian ilmiah di situ. Tetapi pembuktian ilmiah itu hanya tadi Prof. Laksono juga menyampaikan salah satu aspek dari proses advokasi di titik itu. Sehingga teman-teman saya yang para ahli medis termasuk kadang-kadang menyampaikan itu begini, waduh ini kita orang pintar dan orang bodoh sama saja ya. Percuma kita profesor, doktor sudah lakukan riset kalah dengan politisi yang lebih memperhitungkan suara pemilihnya. Tetapi ya realitas policy itu begitu, Bapak Ibu. Tugas kita justru tadi saya katakan mendramatisasi, menggandeng sebanyak mungkin orang agar mereka itu bisa menerima. Mungkin butuh waktu, ya. Tapi harus terus-menerus dilakukan, maka lalu ada tahapan yang kita sebutkan beberapa kali tetapi maknanya makin lama makin hilang, sosialisasi. Ya, ini penting sekali, ya. Kita belajar dari kasus vaksin. Korbannya sudah sekian banyak tapi masih saja ada kelompok yang menolak. Ini problemnya di mana? Ternyata di mindset. Siapa yang membentuk mindset? Oh, para tokohnya, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seterusnya. Maka pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama diberi pengertian, diberi pemahaman dan seterusnya, ya, itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi kombinasi, Bapak Ibu. Dan oleh karena itu di tahapan pemilihan alternatif tidak semata-mata misalnya dari sisi kita aspek medisnya yang diberi perhatian, tetapi juga aspek-aspek non medis. Ya. Itu kira-kira respon cepat saya terhadap pertanyaan dari Bu Diah tadi ya. Pak Gibi, itu penanya lagi dari Silakan. Pak Yuda. Tadi sebenarnya berkaitan dengan yang Pak Gibi jelaskan. Beliau bertanya apakah untuk implementasi kebijakan baru itu sosialisasi adalah suatu keharusan, Pak? Ketika kita merumuskan kebijakan yang baru ya, lalu apa perlu kita melakukan penyiapan dalam bentuk sosialisasi. Bapak Ibu, secara sosial, nature hampir semua orang itu tidak mau berubah. Ya, itu sudah human nature. Orang nggak mau berubah, apalagi berubah dari kondisi yang pasti menjadi tidak pasti, bisa lebih baik, bisa lebih buruk, tetapi tidak pasti. Apalagi jelas-jelas dia tahu perubahan itu kemudian mengubah kualitas hidupnya. Ya, menuju ke sesuatu yang beresiko dengan dampak yang katakanlah tidak menguntungkan kepentingannya. Maka hampir semua kebijakan, apalagi kebijakan yang mensyaratkan perubahan perilaku, perubahan mindset. Ya, orang terbiasa ke dukun lalu kita paksa harus ke dokter. Itu butuh sosialisasi, ya, butuh penyiapan. Lagi-lagi ini istilah yang sangat umum digunakan, tetapi orang kadang-kadang lupa dengan substansinya sehingga mengalami defisit. Tapi sosialisasi itu sesuatu yang penting sekali untuk memastikan setiap stakeholders kebijakan. Dan kalau kita bicara tentang stakeholders kebijakan, kita bicara dua kelompok, Bapak Ibu. Ini sekalian saya jelaskan sedikit, Pak Yuda. Kita bicara tentang dua kelompok stakeholders kebijakan yang hampir selalu ada dan keduanya itu saling bertabrakan. Satu kelompok itu kita sebut dengan winners, ya. Yang satunya lagi itu adalah losers. Maksudnya adalah ketika kita membuat sebuah kebijakan, termasuk kebijakan baru, kita harus jeli untuk memetakan siapa yang akan mendapatkan manfaat dari adanya kebijakan baru itu. Ya, dia mendapatkan dampak positif dari adanya sebuah kebijakan baru. Dan yang tidak kalah penting, bahkan lebih penting, siapa yang akan terkena dampak negatif. Dia tidak saja tidak mendapatkan sesuatu ketika misalnya pemerintah mengatakan, oke, untuk semua penderita diabetes mellitus, semua akan diberi fasilitas
alat suntik gratis. Nah ini kan berarti para penderita ini dia menjadi tanda petik winners. Ya, ternyata ada industri medis yang sudah siap-siap untuk menawarkan bukan insulin, tapi mereka punya sesuatu yang lain. Yang katanya secara medis itu justru lebih efektif. Padahal tadi pemerintah sudah terlanjur mengatakan sudah kita pakai insulin saja. Nah dengan begitu mereka sudah investasi untuk melakukan risetnya sudah banyak dengan uji coba segala macam, sudah diproduksi, begitu mau dipasarkan, pemerintah mengatakan enggak, kita enggak pakai itu, kita pakai yang lain. Nah, kelompok losers ini terus pemerintah ngapain? Kelompok inilah yang nantinya akan berusaha dengan berbagai cara menghadang kebijakan penggunaan insulin tadi, ya, bukan karena insulinnya tidak bagus, tetapi karena alternatif yang sudah disiapkan dengan biaya yang sangat mahal itu tidak digunakan oleh pemerintah. Dan rumusnya selalu ketika terjadi atau dalam proses penyiapan menuju implementasi, kelompok yang harus dianalisis dan diberi perhatian lebih itu sebenarnya bukan ini, ya, bukan winners, tetapi justru losers. Karena kelompok inilah yang punya militansi tinggi. Mereka akan melakukan apapun untuk memastikan alternatif kebijakan yang sudah dipilih oleh pemerintah itu jangan sampai jalan. Ya. Jadi sensitivitas terhadap aktor, Bapak Ibu, dan oleh karena itu lagi-lagi kembali ke pertanyaan Pak Yuda, sosialisasi itu menjadi penting. Minimal winnersnya dia nambah banyak ya targetnya. Kemudian losers, jangan sampai losers ini menjadi makin militan, apalagi dari si jumlah makin banyak. Syukur-syukur kelompok-kelompok losers ini, kalaupun dia tidak jadi winners, dia tidak melakukan oposisi. Oke, saya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi saya juga tidak akan menentang langkah kebijakan pemerintah. Silakan pemerintah go ahead. Nah, sekali lagi sosialisasi menjadi tahapan yang sangat penting, bagian dari implementasi. Ya, baik, terima kasih. Ya, silakan monggo Ibu. Dan ini Pak Yuda juga sebetulnya ada bertanya lagi, tapi monggo silakan Ibu dulu. Berkaitan dengan winners dan losers, mungkin Pak Gabriel mungkin tahu ya, kita ini UGM itu kan melaunch Genos ya. Ya, tetapi secara nasional itu kan relatif gagal ya. Itu apakah ada kaitannya dengan ini? Iya Bu, itu soal bisnis saja itu. Kalau saya boleh mengatakan secara gamblang. Ya, kalau semua kantor saja kita wajibkan pakai Genos, ya lalu ini yang antigen dan macam-macam ini gimana ini? Ya, itu sempat kita diskusikan di Jakarta. Saya bilang loh, ini kan ada produk anak bangsa yang tidak kalah akurat, biayanya sangat murah, kenapa tidak digunakan? Lalu salah seorang itu ya dengan senyum saja menjawab, it's business. Ya, jadi tadi kalau losers. Ya. Jadi oleh karena itu misalnya ya pada akhirnya begitu, sudah kombinasi saja. Ada sektor tertentu kehidupan yang mensyaratkan penggunaan antigen atau PCR, tetapi ada beberapa yang lain yang masih bisa menggunakan Genos. Saya ingat waktu itu yang sempat menggunakan secara hanya misalnya di bandara ya Bu ya, hanya bandara Jogja dengan bandara Jakarta. Yang lain-lain itu tidak, masih mensyaratkan antigen dan PCR. Kemudian beberapa di Jakarta di kementerian lembaga juga saya kebetulan mengalami langsung. Ada yang begitu kita masuk kemudian minta diarahkan untuk mengikuti Genos, tetapi ada yang lain yang kemudian masih meminta antigen dan PCR. Rupanya industri farmasi ini sangat sangat agresif dan memang rumusnya di mana-mana selalu kelompok losers itu lebih agresif. Kita yang winners itu kadang-kadang diam, wait and see. Nah, disitulah kekeliruannya. Tugas kita kalau melakukan advokasi, memperbanyak winners, merangkum losers. Nah, ini ada satu materi khusus, kalau Bapak Ibu tertarik, namanya stakeholders mapping. Ya. Baik. Pak Gebi, mohon maaf tadi ada yang melakukan raisen, apakah mau lanjut ke materi dulu atau? Oh ya, baik. Saya persilahkan Pak Irwan. Ya, terima kasih. Materi yang sangat bagus ini. Ya, kalau kita lihat kebijakan di Indonesia ya, kalau kita melihat dari 3 sudut pandang, konten, kemudian proses dan aktor, itu kan untuk aktornya sendiri saya lihat cukup beragam yang menyusun kebijakan dan sangat minim evident kalau
kalau saya lihat, dan kadang-kadang ada political will di dalamnya. Nah, menurut pandangan Bapak ini, kira-kira apakah dengan situasi yang seperti ini ya, bagaimana trik kita supaya bisa masuk di dalam advokasi ke pemerintah ya, karena di tubuh aktor, misalnya di organisasi profesi pun juga mungkin kadang masih beragam. Nah, mohon ini trik-triknya. Terima kasih. Silakan Pak Dewi. Baik, terima kasih Bapak. Soal aktor. Tadi kebetulan ketika saya merespon yang terakhir tadi saya menyinggung stakeholders mapping. Tentara itu kan kalau mau masuk ke medan tempur kan dia sudah memperhitungkan ya Pak ya, lawan itu berapa banyak, senjatanya yang digunakan itu apa saja, kemampuan tempurnya bagaimana dan seterusnya. Sama prinsipnya. Ketika kita masuk untuk mengadvokasi, jangankan tadi ya berhadapan dengan kelompok advokasi yang lain, dengan pemerintah saja. Orang liberal itu percaya bahwa apa yang dibuat oleh pemerintah itu pasti selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh publik. Ya. Kalau kita pakai standar itu, rasanya jauh sekali dengan apa yang terjadi di Indonesia. Yang dilakukan oleh pemerintah lebih banyak, ya mungkin walaupun tidak semua, tapi oleh segelintir orang dianggap bertentangan dengan apa yang menjadi aspirasi atau kepentingannya. Nah, makanya kemudian dari sisi kebijakan, advokasi kebijakan, kita sangat berharap teman-teman yang melakukan advokasi kebijakan itu juga mengetahui betul dengan siapa saja mereka akan berurusan. Ini yang kita sebut dengan policy stakeholders. Policy stakeholders tadi saya sampaikan, sederhananya ini ada kelompok winners, ada kelompok losers. Ya. Siapapun yang terkena dampak dari adanya sebuah kebijakan. Atau dengan kata lain, siapa saja yang berkepentingan dengan sebuah kebijakan, dengan diabetes mellitus tadi misalnya. Dipetakan, para medis, ya, klinisi, apalagi pemerintah itu bisa dipetakan. Mungkin kita hanya berpikir tentang Kementerian Kesehatan. Tidak juga. Kementerian Kesehatan itu teknis manajerialnya. Tapi otorisasinya ada di mana? Ternyata kita harus masuk ke Bappenas dari aspek perencanaannya. Kita harus bicara dengan Menteri Keuangan dari sisi perencanaannya. Begitu ke daerah, sama Bapak Ibu. Kita juga harus kerjasama, misalnya ini banyak kebijakan yang tidak bisa dilokalisir di satu negara. Ada kaitannya dengan aktor-aktor internasional. Di situ WHO masuk misalnya. Ya. UNDP juga mungkin masuk. Bank Dunia mungkin masuk, ada proyek-proyek ke arah itu. Jadi intinya mengenali semua stakeholders, baik mereka yang mendukung ya karena mendapatkan sesuatu, atau menolak karena tidak mendapatkan, atau lebih parah lagi kehilangan sesuatu dari adanya sebuah kebijakan. Nah, Bapak Ibu petakan semuanya, ya. Mbak Tri, saya tidak tahu masih ada materi tidak yang saya sisakan soal stakeholders mapping dulu, kalau misalnya bisa ditayangkan secara cepat. Tapi kira-kira begini singkatnya, setelah dipetakan, cara memetakannya adalah Bapak Ibu perlu tahu orang ini siapa, ya, latar belakang organisasinya apa, posisinya di situ apa, kepentingannya apa, strategi yang biasa digunakannya itu apa saja, sampai dengan bagian terakhir itu Bapak dan Ibu menyimpulkan orang ini termasuk winners atau losers. Kalau winners ya sudah kita ajak bareng-bareng. Tetapi kalau losers, nah strateginya bagaimana? Ada kelompok losers tertentu yang hanya perlu, bukan yang ini kayaknya Mbak. Ya. Tapi Mbak Tri bisa cari juga sambil cari ya. Jadi ada kelompok losers tertentu yang hanya perlu didekati. Setelah dijelaskan, oh iya ya, ternyata sama kita ya kepentingannya. Lalu dari losers dia kemudian mendukung. Tapi yang tadi misalnya, saya ini pro antigen, kenapa kalian gunakan Genos? Jelas saya akan dirugikan. Terus apa nih? Maka di level itu kemudian pemerintah bicara tentang transaksi. Komprominya bagaimana dengan industri obat yang sudah terlanjur menginvestasi banyak untuk sesuatu? Ya, apakah nanti kemudian diajak juga diberi porsi tertentu dan seterusnya, kolaborasi dan lain-lain. Nah, ini ya. Jadi ini kira-kira kerangkanya Bapak Ibu, dianalisis dia latar belakang organisasinya ini dari mana gitu. Kalau dari organisasi besar itu kan lalu dilihat, ya berarti ini aktor penting.
kepentingannya itu apa? Ya. Kemudian kekuasaannya, ya, kekuasaan yang dimiliki itu bagaimana? Apakah dia hanya anggota ya tidak terlalu. Tapi kalau dia di situ sebagai ketua sebuah organisasi besar, oh ini berarti powerful orang ini. Ya. Pengetahuannya tentang isu tertentu, tentang diabetes mellitus. Ada orang yang sangat berkuasa, tetapi pada saat yang bersamaan juga sangat tidak paham. Bayangkan misalnya ya, sebagai contoh yang ekstrim, kita perlu presiden, tapi presiden sama sekali nggak aware dengan diabetes mellitus. Berarti ini harus kita pikirkan caranya, resources, awareness, segala macam, sampai nanti kita berbicara tentang kolom yang terakhir, menentukan dia ini winners atau losers. Kalau dia winners, apa yang harus dilakukan? Kalau dia losers, apa yang harus dilakukan? Mungkin ada satu slide lagi, Mbak Tri, yang soal strategi. Oh ya, mirip-mirip kayak gini ya. Jadi kalau kita misalnya ambil saja dua variabel kekuasaan, ya, ini apa? Pakai dia? Oke ya, ini influence atau power. Kemudian ini kepentingannya. Jadi maksudnya ada aktor yang punya kepentingan terhadap isu diabetes mellitus, ada yang tidak. Ada aktor yang sangat berkuasa, ada yang tidak. Kombinasi yang paling ideal adalah kita mendapatkan tipe aktor yang dia kepentingan terhadap diabetes mellitusnya tinggi, pada saat yang bersamaan kekuasaannya juga tinggi. Misalnya presiden atau tadi kasus Dr. Hasto sebagai dulu ya Bupati Kulon Progo. Oh dia aware dengan isu itu, punya kepentingan terhadap itu, dan pada saat yang bersamaan kekuasaannya juga tinggi. Nah aktor-aktor yang seperti ini yang harus kita gandeng, kerjasama, kolaborasi. Tapi yang repot kemudian ada aktor yang kekuasaannya itu sangat tinggi, ya di sini. Tetapi kepentingan atau pengetahuannya terhadap diabetes mellitus sangat rendah. Ya, dia ada di sini. Ya, maaf, dia tinggi, ada di sini. Ada di kotak kuning. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita untuk merangkul aktor-aktor ini dengan terus-menerus memberikan pemahaman. Maka di titik itu tadi saya tulis ya, ada lobby, audiensi, ya, ajak terus-menerus beliau ini agar makin lama ya dijadikan narasumber, walaupun yang menuliskan makalah itu mungkin orang lain atau dari kita, nggak apa-apa. Kenapa? Yang kita butuhkan tuh sebenarnya adalah otorisasinya, karena dia berada pada posisi untuk menentukan kebijakan. Nah, kolom yang berbeda ini memang mengharuskan strategi yang berbeda, termasuk misalnya aktor yang sangat paham, punya minat terhadap diabetes mellitus, misalnya para dokter, tetapi tidak punya kekuasaan misalnya. Ya enggak apa-apa, kita ini potensial partners. Kita gandeng terus-menerus, suatu waktu kita bisa ajak para dokter seluruh Indonesia, kita demo ya, karena pemerintah tidak memberikan perhatian terhadap urgensi dari diabetes mellitus misalnya. Jadi semua aktor harus dipetakan Pak, untuk secara singkat merespon pertanyaan Bapak tadi. Setiap aktor tuh harus dipetakan, kita tahu konfigurasinya, dia masuk yang mendukung atau yang menolak. Kalau mendukung kita pikirkan strategi untuk merangkumnya bagaimana. Kalau dia menolak, strategi-strategi untuk merangkumnya juga bagaimana. Minimal pada akhirnya dia menjadi oposisi pasif, ya, tidak menentang, walaupun juga tidak mendukung. Masih ada lagi, Mbak Tri? Yang bertanya sepertinya masih belum Pak. Kita bisa lanjutkan dulu Pak, karena lanjutkan dulu, baik, ya. Kembali ke slide sebelumnya. Sebentar. Ada kerangkanya Kingdon ya, ini ada satu kerangka sederhana ini, maaf agak teoritis, tetapi dalam prakteknya ini sering digunakan. Kalau kita mau melakukan advokasi yang berhasil Bapak Ibu, atau untuk memastikan advokasi kita berhasil, minimal harus ada kombinasi antara tiga hal ini, ya. Satu yang disebut dengan problem stream, masalahnya harus jelas, ya. Dan orang tidak punya keraguan sama sekali, ya, terhadap masalah yang kita advokasi itu. Oke, masalahnya adalah diabetes mellitus. Lalu policy stream. Policy stream itu bicara tentang alternatif pemecahannya apa? Apakah yang secara medis tadi dengan suntik insulin atau dengan treatment yang lain? Kalau dia preventifnya dengan cara apa? Kalau dia promotifnya dengan cara apa? Dan seterusnya. Ini juga harus clear.
dua hal ini bisa kita selesaikan secara akademik atau teknokratik. Ya, problem stream dan policy stream. Ini bisa kita selesaikan secara tanda petik objektif. Ya, ilmunya ada. Nah, yang sulit itu adalah politics stream. Ya. Tadi saya sampaikan ya pada akhirnya kita harus berurusan dengan policy maker. Policy maker ini punya DNA yang berbeda, punya prioritas yang berbeda, punya cara berpikir yang berbeda. Oke, misalnya yang paling sederhana, oke, diabetes mellitus ini isu yang penting, tapi kalau saya memberikan perhatian, memberikan anggaran dalam jumlah besar untuk mengatasi diabetes mellitus, apa untungnya buat saya? Nah, itu juga tadi salah satu yang bisa kita lakukan. Oke, minimal ini kalau Bapak atau Ibu memberi atau tidak memberi perhatian pada ini, pada isu misalnya diabetes mellitus, maka akan ada konsekuensi elektoral. Misalnya begitu. Ya. Nah, ini soal kejelian kita saja. Dan memang teman-teman kedokteran ini kan orangnya lurus-lurus ya, Prof ya. Kadang-kadang kurang punya sensitivitas terhadap aspek politik. Ya. Nah, sebaliknya kami di Visipol punya sensitivitas terhadap aspek politik yang tinggi, tapi kami tidak paham isu-isu teknisnya. Nah, oleh karena itu ya kerjasama ini menjadi penting. Ya. Nah, kalau tiga hal ini bertemu, ini ketemu ya kita punya yang namanya policy window. Ya. Policy window itu bisa dia momentum ya yang muncul begitu saja tiba-tiba presiden disentil oleh misalnya sekjen PBB, tolong dong perhatikan isu diabetes mellitus misalnya, itu momentum. Tetapi momentum kadang-kadang tercipta ketika masalahnya jelas, alternatif pemecahannya juga jelas, kebetulan si policy maker ini juga beri perhatian yang sama. Ya, lalu dia tuangkan dalam dokumen perencanaan, dalam statement-statementnya kepada publik. Ya. Tapi skenario yang seperti itu jarang sekali. Umumnya, bahkan untuk sesuatu yang sudah sangat objektif sekalipun, kita bayangkan, ternyata masih ada perdebatan di situ. Di antara para dokter masih berdebar nih. Bagaimana cara yang paling efektif untuk mengatasi diabetes mellitus? Sebagian mengatakan A, sebagian B, sebagian C. Kalau di antara para ahli sendiri ada keraguan untuk itu atau tidak ada kesepakatan tentang itu, nah ini sinyal yang buruk ke politisi. Nah, ini kita mau melakukan sesuatu tapi yang punya ilmu saja masih berkelahi. Nah, jadi oleh karena itu ya kadang-kadang di antara kita pun harus terus-menerus ya berdialog satu sama lain sehingga pada akhirnya walaupun mungkin kita tidak harus sepakat 100%, tapi paling tidak kita bisa memahami jalan pikirannya. Nah, selain itu, ini ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa kita gandeng juga, Bapak Ibu, yang disebut dengan policy entrepreneur. Ya. Ini orang-orang yang lalu lalang. Kalau dalam tradisi Amerika ya mereka ini disebut sebagai lobbyist. Ya, ini bisa kelompok kepentingan, bisa kelompok penekan, bisa media, bisa NGO. Ya. Tapi orang-orang yang setiap saat siap untuk mempolitisasi, ya, bahkan mengkomodifikasi isu-isu kebijakan yang ada dan memasukkannya ke dalam arena pengambilan keputusan. Ya. Di Indonesia saya selalu melihat peran media itu sesuatu yang penting. Ya. Dan oleh karena itu advokasi seilmiah apapun isu yang kita akan angkat, kita tetap penting untuk menggandeng kawan-kawan media. Ya. Sederhana kok itu. Bikin seminar, undang mereka, kasih siaran pers. Ya, Bapak Ibu nulis di agenda tertentu, artikel tertentu, kirimkan ke media untuk di-blast. Bapak Ibu berikan kesempatan bagi media untuk mewawancarai para peneliti. Ya, hal-hal seperti itu. Termasuk pada akhirnya ada strategi yang dengan media ini kan powerful Bapak Ibu. Ada titik tertentu ketika policy maker itu bisa kita ajak kerjasama, ya sudah, kita puji-puji dia. Ini strategi framing. Ya, dan policy maker perlu itu. Ya. Kita hanya perlu menjebak yang bersangkutan untuk mengatakan, oke, saya setuju bahwa diabetes mellitus adalah masalah urgen yang harus diberi perhatian. Ya. Tapi kalau dengan cara-cara seperti ini tidak juga mempan, maka strategi berikutnya, shaming.
ya, shaming atau blaming. Sudahlah, kita kerjasama dengan media, intinya kita mengatakan Sultan memang nggak punya perhatian terhadap isu diabetes di Jogja. Terus-menerus media ini dipublikasikan, pusing juga Sultan. Ya, pusing juga presidennya, dan seterusnya. Gandeng dengan media online, termasuk TV misalnya, diblas 2-3 hari di situ, pasti presidennya mikir. Karena presiden punya tim media yang khusus memantau apa kecenderungan pemberitaan di media. Maka sekali lagi bekerja sama dengan media, bekerja sama dengan NGO, bekerja sama dengan orang-orang di luar pemerintahan tetapi punya tanda petik kekuasaan untuk memaksa pemerintah, itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, kalau ada kombinasi 3 hal ini ditopang oleh policy entrepreneur, maka kita berharap ini akan ditransfer menjadi agenda pemerintahan, agenda kebijakan. Jadi ya silakan Prof. Apakah politik stream itu ada hubungan? Kan kita 5 tahunan ya. Ya. Itu ada hubungannya bahwa kalau program itu jangkanya panjang, biasanya kurang menarik. Ya. Betul Prof. Jadi saya selalu minta ke teman-teman yang mengadvokasi sesuatu, coba deh kalau di pusat ya, coba kalian telaah dokumen RPJMN. Itu cara yang paling mudah. Nah, kalau di daerah, tolong teman-teman telaah dokumen RPJMD. Itulah janji konkret yang diberikan oleh presiden maupun kepala daerah selama 5 tahun. 5 tahun berikutnya mungkin berubah lagi. Tapi tugas kita, politisi itu kan gampang Bu, nature-nya gampang. Kalau menguntungkan dia teruskan, walaupun ini agendanya lawan politik. Tapi kalau tidak menguntungkan, maka dia akan tinggalkan. Ketika kepala daerah misalnya menangani diabetes mellitus, dia mendapatkan publikasi yang sangat baik dan pada akhirnya terpilih lagi. Calon yang berikutnya dia akan mikir-mikir untuk mengabaikan diabetes mellitus. Dia akan hitung, oh ya, si bupati atau gubernur ini terpilih kembali karena salah satu pertimbangannya adalah dia care dengan isu kualitas kesehatan masyarakat yang salah satunya adalah berkaitan dengan diabetes mellitus. Dan pada akhirnya ada situasi tertentu, Prof, yang ya kita harus lakukan advokasi secara periodik itu. Ya, 5 tahun sudah kita amankan, selebihnya eksekusi. 5 tahun berikutnya kita nggak tahu. Kita advokasi lagi. 5 tahun berikutnya, kita advokasi lagi. Dan itu hal yang umum karena yang namanya policy cycle itu dinamis. Dia bisa berubah, bisa lanjut, dan ada yang menggunakan parameter objektif, tetapi lebih banyak lagi yang didikte oleh selera, ya, kepentingan dari para politisi. Tetapi yang bisa saya sampaikan sekarang ini adalah ada kecenderungan para politisi, kecenderungan yang sangat kuat, ya. Bahkan ketika mereka melakukan politisasi kebijakan, kebijakan itu sudah didasarkan pada evidence yang cukup. Ya. Karena biaya untuk politisasi kebijakan dan pada akhirnya terbukti salah itu sangat fatal. Dan tidak ada satu politisi pun yang mau menanggung resiko itu. Ya. Jadi ruang bagi yang disebut dengan apakah evidence-based policy, atau tadi versi yang lebih moderat ya, evidence informed policy, sekarang ini sudah makin terbuka. Tugas kita para peneliti untuk mengkonsolidasi bukti, tetapi sekali lagi ini hanya salah satu aspek. Aspek yang lainnya adalah kita harus deal dengan lebih banyak orang lagi, termasuk mereka yang punya kekuasaan. Ya. Baik, saya lanjutkan ya next. Nah ini kira-kira kerangka yang sangat sederhana dengan pilihan strategi yang beragam, Bapak Ibu. Ya. Di bagian awal tadi saya mengatakan kita perlu menetapkan apa yang menjadi target dari advokasi kita. Nah dari sisi target advokasi, kalau kita bicara outcome, ada yang sekedar meningkatkan pemahaman, awareness ya. Ada yang kita dorong setelah memiliki awareness itu lalu geser dia ke kemauan, ya, tidak hanya sadar tapi mau melakukan sesuatu, ya. Lalu setelah mau, ya dia mampu melakukan itu. Aksi nyata, aksi nyatanya ya tentu saja kita berharap kalau memang ini butuh payung hukum atau payung kebijakan ya ada perdanya, ada peraturan kepala daerahnya, ada PP-nya, ada peraturan menterinya, bahkan mungkin undang-undang. Ya. Misalnya Bapak Ibu karena melihat isu ini sesuatu yang penting lalu mengadvokasi untuk mengubah sedikit undang-undang kesehatan, bahkan di situ misalnya saking pentingnya isu diabetes mellitus lalu ada
paling tidak di lampiran, disebutkan di situ, ya, isu diabetes mellitus. Ini saya alami ketika melakukan advokasi di sebuah daerah, ada kelompok yang bergerak di bidang konservasi pangan lokal. Mereka mengatakan istilah konservasi pangan lokal saja tidak cukup, tapi harus disebutkan juga jagung, ubi, dan seterusnya. Dan pada akhirnya memang yang melaksanakan kebijakan ini tidak punya pilihan yang lain kecuali melakukan konservasi pangan lokal, dan itu diwujudkan dalam bentuk ubi dan jagung. Karena kadang-kadang tadi ketika tidak detail polisinya, eksekutor nanti punya tafsiran yang berbeda-beda. Dia bisa terjemahkan secara lain. Nah, jadi ini kita tetapkan, Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan advokasi, ini hal pertama yang harus kita tetapkan. Target kita itu mau sekedar orang tahu, ya, awareness, atau orang kemudian mau bergerak, ya, will, sampai pada akhirnya orang benar-benar bergerak, mampu bergerak, action. Nah, target dari sisi outcome advokasi ini perlu disertai dengan pemetaan yang jelas tentang siapa audiens kita. Dan bicara tentang audiens, ini macam-macam Bapak Ibu. Ada yang memang publik secara umum, masyarakat awam, mahasiswa, ya, kolega dokter misalnya, silakan. Tapi ini kita perlu tetapkan. Mungkin juga kelompok-kelompok entrepreneur tadi, ya, kalau dalam bahasa sekarang influencers, ya. Bapak Ibu mungkin masih ingat ketika awal-awal pemerintah kesulitan untuk melakukan vaksinasi massal. Lalu kan pemerintah merangkum, ya, meng-hire beberapa artis untuk menjadi influencer khusus untuk mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi. Karena orang-orang ini dia punya basis massa yang kuat. Ini tidak semata-mata influencer dalam pengertian modern, tetapi juga para kiai misalnya, ya, tokoh agama, tokoh masyarakat. Pak Habib Rizik, sebenci-bencinya kita pada beliau mungkin bagi sebagian orang, faktanya adalah beliau punya massa yang sangat banyak, yang sangat mencintai beliau. Ya. Kalau kebijakan itu dibuat berkaitan juga dengan para pengikut beliau, maka tidak ada pilihan lain kecuali minta bantuan beliau. Kalau beliau bilang A, massanya akan bilang A, beliau bilang B, massanya juga akan bilang B. Dan tentu saja yang terakhir, targetnya adalah para policy maker atau decision maker. Mereka lah yang kemudian harus melegalisasi sebuah proposal sehingga sifatnya menjadi mengikat. Nah, tinggal kita kombinasikan Bapak Ibu. Misalnya, kalau targetnya itu adalah sekedar awareness dan itu ditujukan pada publik, ya awareness raising, ya, kampanye, sosialisasi, publikasi sering-sering, ya, seminar, ya, Prof, FGD segala macam itu silakan. Tapi lagi-lagi ini targetnya publik dan semata-mata awareness. Orang lalu sadar, lalu tahu, oh ini ada isu yang serius yang harus kita beri perhatian. Kalau targetnya masih publik, tapi kita naikkan, orang mau bergerak, maka lalu kita bicara tentang ini, advocacy capacity building, ya. Jalin koalisi dengan beberapa organisasi, beberapa aktor, policy stakeholders yang punya concern yang sama, lalu kita lakukan sesuatu. Ini banyak nih, mulai kemudian dengan hal-hal yang lebih serius, lebih spesifik. Tidak semua orang mungkin kita jadikan target, tapi kalau ini berkaitan dengan diabetes mellitus, mungkin mulai kita undang asosiasi dokter yang bergerak di bidang ini, asosiasi rumah sakit, apalagi, ya, dan seterusnya sampai pada targetnya publik. Kemudian kita berharap pemerintah, misalnya nanti sasaran akhirnya adalah ke pemerintah, publik melakukan sesuatu, ya, ini mobilisasi massa. Ya, cuman ini harus dikelola secara hati-hati karena massa tanpa agenda ini juga berbahaya. Orang bisa melakukan apa saja, menjadi anarkis, dan itu kontraproduktif terhadap agenda yang sedang kita usung. Kalau sedikit kita geser ke influencers misalnya, ya, kelompok-kelompok perantara, lobis dan seterusnya, ini sama. Mungkin kalau targetnya awareness, ya para artis, para tokoh agama, tokoh masyarakat kita dekati, kita kasih penjelasan, kita libatkan dalam riset dan seterusnya. Ya, kalau will itu mulai dengan beberapa masih masuk public awareness campaign, termasuk juga communicative programs. Intinya
targetnya kita para influencer ini kita dekati secara lebih spesifik, lebih serius, dan mengajak mereka dari tahu tadi, sekedar tahu atau sadar menjadi mau melakukan sesuatu, sampai pada titik akhir ketika mereka kita ajak untuk melakukan tindakan tertentu, ya koalisi ya, dengan para influencers. Mereka lah orang-orang yang kita jadikan jubir ketika misalnya ada demo di situ. Ya. Mungkin dengan sekedar menyanyikan lagu, tapi lagunya tematik. Mungkin kemudian juga memberikan orasi. Nah, umumnya pikiran orang tentang advokasi itu berkaitan dengan ini. Ya. Nah, untuk yang target outcome-nya berupa kesadaran atau pengetahuan, masih kurang lebih sama ya dengan seminar, dengan kita menuliskan policy brief atau policy paper dikirimkan kepada lembaga-lembaga terkait ya. Dalam istilah yang kita sebut dengan apakah policy analysis atau policy maker education misalnya ya. Kirimkan beberapa data, beberapa hasil penelitian ke mereka dengan beragam format. Kalau jadi rumusnya adalah kalau ini awareness raising ya. Rumusnya ini kalau saya bilang rumus itu artinya praktek yang umum. Praktek yang umum adalah semakin tinggi level jabatan seorang policy maker, naskah kebijakan walaupun targetnya sekedar awareness itu harus semakin ringkas. Jadi kalau kita nulis naskah ke presiden itu ya maksimal 1 halaman saja dengan grafik tampilan menarik yang presiden lihat sambil jalan dia tahu masalahnya apa yang harus saya kerjakan. Dan makin ke bawah itu makin elaboratif ya. Kalau kita membayangkan ini ditujukan kepada menteri, mungkin bisa 1 halaman atau bisa 2 sampai 3 halaman ya. Policy memo. Ya. Kalau makin ke bawah lagi dirjen itu mungkin policy brief 5 sampai 7 halaman. Ya. Makin ke bawah lagi dia butuh pengetahuan yang cukup, policy paper. Kurang lebih 15 sampai 20 seperti artikel jurnal. Ya, 15 sampai 20 halaman misalnya. Ya. Dan selebihnya kalau orang-orang awam yang suka baca ya sudah kita kasih aja hasil penelitian yang tebal-tebal itu. Ya. Jadi oleh karena itu jangan kasih hasil penelitian kita ke presiden. Buku itu selalu secara simbolik. Saya menemukan kapan hari itu presiden ke UGM dan kita kasih beberapa buku ya. Dan setelah saya sampai ke Jakarta, buku itu ada di lacinya staf khususnya. Saya bilang, loh ini kan buku yang kami berikan ke presiden. Ya Pak, presiden terima lalu minta saya baca dan saya diminta juga untuk membuat summary. Isi buku ini apa? Jadi memang salah juga teman-teman. Tapi poinnya waktu itu hanya sekedar kasih oleh-oleh lah. Pak ini ada buku baru, mungkin kalau waktu luang, dan kami yakin tidak ada waktu luang untuk membaca. Lalu si asprinya dia bilang ini gara-gara beliau ke UGM dikasih banyak buku, saya harus membuat resume dari buku ini untuk disampaikan ke beliau. Ya, Pak Gebi mohon maaf waktunya tinggal kurang lebih 10 menit. 10-15 okay. menit. Ya. Cukup mudah-mudahan. Jadi ada yang sifatnya awareness raising untuk decision maker ini umum digunakan. Ya, kalau kemudian mulai masuk decision maker will, ini mulai main instrumen-instrumen insentif ya. Kita angkat misalnya, ini pengalaman kami di Jawa Timur dulu. Ada kasus pernikahan dini yang sangat tinggi, perceraiannya juga sangat tinggi. Lalu kami mengangkat Ibu Bupati sebagai champion untuk mengawal proyek. Simbolik aja, tetapi penting agar yang bersangkutan punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Sampai dengan pada level aksi kita bicara misalnya tentang model legislation ya, kita mengajukan naskah pembanding. Ya, dari Bapak Ibu sebagai peneliti ajukan naskah pembanding kalau targetnya adalah misalnya revisi undang-undang atau revisi PP. Ini naskah pembanding dari misalnya dari UGM ya. Atau membuat kajian yang juga disampaikan kepada policy maker untuk menunjukkan apakah sebuah kebijakan itu sudah bagus atau kebijakan itu justru bermasalah. Ini yang kita sebut dengan regulatory feedback. Ya. Nah, ini pilihan-pilihan strateginya banyak sekali, Bapak Ibu. Ya, termasuk jangan lupa tadi saya juga menyinggung ya media advocacy. Nah, next, Mbak Tri. Next lagi. Nah, takeaways. Beberapa hal yang saya ingin tegaskan di bagian akhir sebelum kita tutup. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan advokasi,
hal pertama yang harus ditentukan adalah ini targetnya apa dan ke audiens yang mana, yang tadi baru saya jelaskan. Apakah targetnya ke policy maker, audiensnya, atau ke publik, atau ke kelompok penengah ini? Apakah targetnya sekedar awareness, ya, atau sampai pada aksi? Karena target yang berbeda mensyaratkan strategi yang berbeda. Nah, setelah ini ditentukan, kita kemudian bisa memutuskan strateginya bagaimana. Dan terlepas dari pilihan-pilihan strategi yang ada, tadi saya menyinggung di awal ya, di tengah tadi, ada yang namanya strategi shaming and faming. Kalau policy maker-nya itu bisa diajak kerjasama, kita puji-puji dia, ya, faming. Tapi kalau ini isu yang penting, tapi policy maker ini enggak juga sadar, saatnya mungkin sedikit kita hakimi. Ya. Dengan apa? Tidak usahlah FKKM, UGM kemudian membuat langkah provokatif dengan mengatakan, wah Sultan begini-begini. Enggak usah. Pakai tangan orang lain, tetapi informasinya dari Bapak Ibu. Ya. Bisa dilakukan. Dan juga pada saat yang bersamaan, selalu proses advokasi itu adalah kombinasi dari pekerjaan akademik dan pekerjaan politik. Ya. Yang berbagai bukti data yang sudah terkonsolidasi dengan baik, dengan sistematis, ini bagian akademiknya. Nah, tinggal kemudian bagaimana menggandeng basis akademik ini dengan sesuatu yang lebih politik, termasuk sebenarnya memframe sesuatu yang akademik untuk menjadi sesuatu yang politik tadi ya. Data-data yang berserakan itu kemudian kita frame, oh ini masuk di agenda RPJMN yang sekian. Maka sudah ada konvergensi di titik itu. Nah, itu poin yang kedua. Dan poin terakhir yang sebagai take away yang bisa saya titipkan kepada Bapak dan Ibu, ketika kita melakukan advokasi, ya, seahli apapun kita, ya, kita perlu lebih banyak bekerja dengan lebih banyak orang. Ya. Bapak Ibu datang sendiri dengan datang atas nama misalnya Prof. Laksono melakukan advokasi dengan misalnya Prof. Laksono mewakili, beliau ini ketua asosiasi dokter spesialis diabetes mellitus misalnya, beda tone-nya. Ya. Jadi bangun yang saya sebut sebagai coalition of the willing, ya, libatkan sebanyak mungkin orang, termasuk mereka yang menentang tadinya, kaum oposan, kalau bisa kemudian juga kita gandeng, ya, dengan menggunakan berbagai kombinasi mekanisme. Policy brief-nya Bapak Ibu tulis, ya, publikasi di media Bapak Ibu lakukan, blast lewat media sosial juga dilakukan, dan pada saat yang bersamaan lobby, audiensi, dan seterusnya. Dan itulah yang semakin besar agenda yang kita advokasi atau semakin besar tuntutan perubahan dari sebuah agenda yang kita advokasi, semakin tinggi kemungkinan turbulensinya, ya, tuntutan perubahan, dan hanya dengan menggandeng coalition of the willing dalam jumlah yang besar, ya, besarnya substantif, tidak asal besar, tetapi ini orang-orang semua dieharder ini, ya, yang siap mati-matian membela dan mengadvokasi bahwa pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali memberi perhatian dengan alokasi anggaran yang lebih besar pada penanganan diabetes mellitus. Ya. Nah, itu yang kira-kira Bapak Ibu bisa saya share dengan Bapak Ibu pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Mungkin atau saya yakin bahkan Bapak Ibu sudah melakukan ini, ya, kombinasi macam-macam itu, ya. Saya hanya lagi-lagi memberikan kerangka bahwa advokasi yang ideal itu pada intinya kombinasi antara pendekatan akademik dan pendekatan sosial politik, gandeng sebanyak mungkin orang, strateginya ada banyak sekali, bisa yang konvensional, bisa yang agak tanda petik street politics, tetapi street politics ini hanya reserve saja, ya, tidak perlu digunakan ketika advokasi itu bisa dilakukan secara efektif dengan menggunakan pendekatan konvensional. Dan yang paling penting sekali lagi, tetapkan target baik audiens maupun agenda
yang akan kita jadikan sasaran advokasi. Mungkin begitu ya, Mbak Tri. Kalau masih ada waktu, ada yang ingin bertanya, mungkin satu begitu.